Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ima Karimah dari kelas 6B mata kuliah Pragmatik yang diampu oleh Bapak Cipto Wardoyo. Lalu, di video kali ini saya akan mereview satu artikel atau satu jurnal yang menarik, yakni tentang bahasa yang ada di media sosial. Nah, judulnya ini bisa teman-teman lihat. Analysis of illocutionary speech acts on students' social media posts and comments. Karya Khairatun Nisa dan Nusman Abdul Manaf. Terbit di Saloka, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Volume 10, Nomor 1, 30 April 2021. Lalu, latar belakang dari penelitian ini, para penulis menjelaskan bahwa ujaran di media sosial tidak sekadar kata-kata di sini ya, ada, tapi tindakan yang punya tujuan dan harapan reaksi, dikenal sebagai tindak tutur ilokusi atau illocutionary speech acts. Nah, contohnya nih, seperti saat seseorang membuat status di media sosial. Nah, seseorang tersebut mungkin berharap teman-teman di sosial medianya itu menanggapi dengan komentar positif, kritik membangun, pertanyaan, pujian, dan lain sebagainya. Nah, fenomena ini eh, banyak kita temui di sosial media yang sering kita pakai. Contohnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, sampai WhatsApp gitu. Seperti yang di sini dijelaskan, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya, tujuan dari penelitian ini, tujuannya sederhana. Tujuan dari artikel ini menganalisis jenis-jenis tindak tutur ilokusi dalam unggahan dan komentar mahasiswa di dalam media sosial. Gitu. Lalu, metode penelitian yang dipakai di jurnal atau artikel ini yakni metode kualitatif deskriptif. Datanya diambil dengan teknik reading atau membaca dan note taking. Jadi dicatat. Setelah dibaca lalu dicatat. Dari Facebook dan Instagram. Jadi media sosialnya hanya diambil dari Facebook dan Instagram. Nah, peneliti kemudian mereduksi dan menampilkan data sebelum menarik simpulan. Sederhananya ya kesimpulannya, mereka menyalin status dan komentar lalu mengelompokkan kalimat berdasarkan fungsi illocutionary-nya. Begitu. Langsung ke bagian result and discussion, yakni hasil dan pembahasan ya. Hasil utamanya ini di sini bisa dilihat mayoritas status dan komentar mahasiswa memang berisi speech act illocutionary. Bentuknya beragam. Misalnya, ada yang memprovokasi di sini, ada yang bertanya juga, membeli pertanyaan. Di sini eh, sampelnya tuh ada 4 komentar ya. Ada 4 komentar. Di sini, be patient, sister, pray and keep working because the world and our future and are not regulated by the government. Don't give up, beautiful sister. Nah, ask. Di sini mungkin mendukung ya, kalau di sini mendukung atau memberi dukungan. Kalau ini realizer, the state philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution that all citizens have the right to get a proper education. The school that is led is owned by the state, not privately owned. Accuses, highlights, and appoint. Di sini mungkin memprovokasi ya.
atau menunjuk pihak tertentu begitu. Sini ada 4 komen, tidak banyak sampel yang diambil oleh peneliti. Nah, di sini juga ada yang SMK Padang. Sebentar, kita lihat. Nah, ya SMK Padang ini yang tentang hijab begitu. Nah, itu. Di antaranya yang do not repeated ship in this post, bla 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 bla. Dua komen ini setelah saya baca, boleh teman-teman baca mungkin ya, eh, memunculkan komentar yang bersifatnya menegur, ya, menegur, menuduh, dan juga seperti mengingatkan nilai-nilai freedom atau kebebasan gitu, freedom di sini, kebebasan, begitu teman-teman. Lalu setelah saya baca juga kekuatan artikel ini, menurut saya artikel ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, relevan dan aktual. Jadi peneliti ini memilih topik yang sangat relevan atau sangat relate gitu terhadap kehidupan mahasiswa dan khususnya para pengguna media sosial, tidak hanya mahasiswa gitu. Lalu mengambil contoh yang konkret, contoh yang benar-benar ada gitu dalam media sosial dari akun yang jelas ada dalam media sosial tersebut. Begitu. Terus yang ketiga memberi pengaruh terhadap pendidikan seperti itu. Jadi temuannya ini bisa dipakai oleh guru bahasa untuk mengajarkan etika berkomunikasi dan juga menulis gitu. Entah itu di media sosial ataupun di kehidupan nyata gitu. Nah, setelah saya baca nih dari sini semua, saya bisa bukan menarik kesimpulan, lebih ke meneliti beberapa kelemahan dari artikel atau jurnal ini. Yang pertama itu adalah ukuran sampel, walaupun memang konkret, tapi ukuran sampel ini tidak dijelaskan secara rinci gitu. Tidak dijelaskan seperti pemilik akunnya sebenarnya siapa gitu. Em, Sebenarnya siapa, terus identitas akunnya, identitas seseorang yang memiliki akun, seperti itu. eh dan juga tidak tahu berapa banyak status atau komentar yang dianalisis. Jadi yang dikasih cuma 4 ini, kita belum tahu seberapa banyak gitu. Sebenarnya bukti-bukti penelitian ini, data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang bisa membuktikan penelitian ini cukup kuat gitu karena eh, kurang frekuensi contohnya itu kurang banyak menurut saya ya. Lalu, oh ya, lalu variasi platformnya di sini tuh ternyata peneliti hanya mengambil dari 2 sosial media saja, Facebook dan Instagram. Padahal di era sekarang ini ya, meskipun di 2021 itu sebenarnya sudah banyak media sosial yang dipakai oleh orang-orang. Bahkan sebelum ada Facebook pun orang-orang sudah mengenal Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Begitu. Lalu mungkin saran agar bisa saran untuk penulis atau mungkin ke depannya teman-teman ingin menulis juga jurnal atau artikel.
Menurut saya perbanyak data lintas platform gitu dan tambahkan wawancara untuk mengetahui reaksi aslinya pemilik si akun tersebut, entah itu pemilik akun pemilik akun yang membuat status atau pemilik akun yang berkomentar begitu. Hmm, lalu, nah, jadi yang dapat saya tarik penelitian ini menegaskan bahwa setiap kata di media sosial adalah tindakan seperti itu, teman-teman. Kita, terutama mahasiswa ya, perlu sadar tujuan dan dampak saat berkomentar agar komunikasi tetap santun, efektif, tidak menyinggung pihak manapun begitu. Baik, mungkin hanya seperti itu saja komentar atau review saya untuk artikel ini atau jurnal ini. Eh, Jika teman-teman tertarik mempelajari pragmatik atau ingin riset sejenis artikel ini, bisa mungkin ini menjadi referensi awal teman-teman. Terima kasih sudah tonton, terima kasih juga Bapak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.